Ibu Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami mau mempresentasikan masalah dan solusi untuk amati ini, Bu. Iya, mangga. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman ISSP ya. Kelompok berapa nih Teh? 31 ya? Lupa saya. Oh iya. Ya baik, nah kalau dari yang saya lihat, memang betul ya, jadi permasalahan utamanya itu di hutan wakaf itu adalah, itu benar kurang promosi. Kurang promosi dan kurang ini ya, kurang ya tadi benar ya terkait dengan volunteering. Kebetulan jadi kemarin itu saya baru banget ke sana ya berkeluarga, jadi bareng sama suami sama anak-anak. Salah satunya mas saya ngecek monitoring kondisi di lapangan. Ya, ini juga kita ngeliat-liat gitu dan jadi di hutan wakaf 1 itu kan sebenarnya posisi lahannya itu agak ke atas. Nah, kemudian jadi dia nggak langsung jalan gitu. Tadinya pinggir jalan, cuman jalannya itu jalannya itu putus semenjak ada longsor tahun 2000 berapa belas itu saya lupa. Makanya dibangunlah jalan baru di bawah. Nah, jadi tanah wakafnya itu mulai dari jalan yang di atas. Kemudian di pinggir jalan itu tadinya itu adalah lahannya PT Tamaris Hidro. Alhamdulillah sejauh ini tim Hutan Wakaf Bogor punya punya hubungan yang baik dengan PT Tamaris ini sampai mereka mengizinkan untuk pakai lahan perusahaan mereka yang di pinggir jalan itu
untuk bangun warung gitu ya dan ada saung. Dan itu lumayan ramai ketika weekend, apalagi memang sekarang di depannya Hutan Wakaf Bogor itu adalah jalan yang bisa tembus sampai ke Sukabumi. Jadi itu di jalan alternatif ya orang sering ke sana. Tapi karena di warung itu tulisannya sih warung hutan wakaf ya. Tapi orang kan nggak terlalu nggak sama nama warung gitu. Udah gitu jadinya kurang informasi bahwa ini adalah tanah hutan wakaf. Pengunjung jadi datang-datang aja tanpa tahu bahwa ini adalah wakaf yang diperuntukkan menjadi hutan. Itu salah satunya kurang promosi. Kemudian kami dari tim juga memikirkan kita memang perlu volunteer untuk promosi tentang hutan wakaf ke ring 1 yaitu minimal adalah warga desa Cibunyan itu sendiri. Tuh. Jadi warga itu tahu ada hutan wakaf, tapi lebih ke apalnya, oh iya itu ada tanah wakaf di situ gitu, nggak tahu belum terlalu kebayang bahwa ini akan jadi hutan, spirit seperti apa, ini kegiatan seperti apa itu belum terlalu. Jadi kalau menurut bahkan sebenarnya untuk solusi yang ditawarkan tadi juga mengenai pembuatan paket wisata itu juga sedang jadi to-do list di tim kami gitu. Cuma memang belum sempat dikerjakan karena belum ada waktunya belum mencukupi. Jadi kalau sejauh ini menurut saya itu sudah oke. Kalau dari teman-teman ISS kegiatannya akan itu misalnya membuatkan contoh paket-paket wisata beserta perintilannya isinya apa aja dan itu nanti bisa didiskusikan, dikonsultasikan dengan Pak Edi atau Pak Sahrudin ya yang kemudian PIC-nya di zona 1 dan zona 3 itu menurut saya kan bagus sekali. Tuh. Kemudian untuk kegiatan volunteering juga, tuh, apakah kita akan mengadakan kayak semacam ini ya open volunteer untuk masyarakat sekitar gitu, pemuda-pemudanya misalnya kerjasama dengan Karang Taruna, nanti kita bikin pelatihan tuh pengenalan tentang hutan wakaf dan nanti kita harap mereka akan jadi tim tank yang kemudian nanti bisa promosi ke sekolah-sekolah di situ atau misalnya ke madrasah gitu. Pengajian ibu-ibu misalnya sekedar promosi barang setengah jam 1 jam tahu bahwa ada hutan wakaf loh di desa kita lokasinya di sini kayak gitu-gitu. Ya itu sih mungkin ya sedikit komentar dari saya. Suara saya kedengeran kan ya? Kedengaran, Bu. Ya, alhamdulillah lagi hujan soalnya di sini. Iya. Terima kasih Bu Jana atas jawabannya. Jadi setelah kami diskusi kemarin mengenai volunteeringnya, sasaran kami itu volunteeringnya bukan hanya di kawasan daerah sekitar hutan wakaf, tapi juga masyarakat yang lebih luas. Jadi volunteeringnya itu nantinya kami promosikan melalui media sosial yang nanti dalam prosedur pendaftarannya itu partisipannya itu juga ada kegiatan seleksi. Jadi dalam untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan itu tuh nanti ada benefit-benefit seperti sertifikat lebih formal gitu, Bu. Jadi apakah memungkinkan bagi hutan wakaf Bogor itu terkait pendanaan kegiatan volunteering itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Basnas, kemudian perusahaan-perusahaan yang memang ada kegiatan kemasyarakatan seperti itu. Kalau ditanya mungkin atau tidak, jawabannya sih mungkin. Memang kan ini ya harus ada proses-proses yang dilalui gitu ya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk dapat dana atau sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau dari teman-teman ISS nanti yang akan dikerjakan itu sampai sejauh mana ya? Apakah sekedar sebagai usulan atau harus sampai usulannya itu kemudian berjalan jadi kegiatan atau gimana gitu? Karena nanti kan ini kan kaitannya dengan kalau memang akan jadi kita akan buka program voluntary dan itu nanti volunteer yang
berbayar gitu ya minimal untuk kegiatan pelatihannya misalnya. Terus kan pasti kalau mereka mau turun lapang pasti akan perlu ongkos juga, makanan, dan nanti juga ininya apa namanya di akhir ya ketika misalnya sertifikat atau misal kita akan bikin merchandise hutan wakaf dan sebagainya itu kan pasti butuh dana. Tuh. Sekarang pertanyaan saya adalah goal dari teman-teman ISS ini akan seperti apa gitu? Mohon maaf Ibu, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mangga. Jadi Bu, kemarin diskusi sama mentor, saran dari mentor itu adapun kegiatan volunteering itu diserahkan kembali ke pihak mitranya, mau diselenggarakan apa enggak. Setidaknya kita itu sudah punya gambaran secara kasarnya, oh kegiatannya besok akan seperti ini kalau diadakan. Adapun luarannya yang akan kami kerjakan itu lebih ke aplikasi tentang paket wisatanya Bu. Jadi kami berusaha untuk, kan di dalam website hutan wakaf itu belum ada kayak booking camping gitu ya. Padahal kan di hutan wakaf kan ada camping-camping gitu. Nah, jadi kami itu membuat luaran berupa aplikasi yang bisa digunakan untuk sistem booking pada kegiatan camping tersebut. Seperti itu, nanti kita buat ada paket-paketnya seperti kita berbelanja. Mungkin barangkali ada check-in-nya tanggal berapa, jam berapa, nah, itu nanti akan lebih detail di aplikasinya. Mungkin luarannya dari kami seperti itu. Oke, baik-baik. Iya, nggak apa-apa sih saya setuju karena ya itu ya dari segi dana yang dibutuhkan juga akan lebih ringan, tapi impact-nya akan lebih besar gitu ya. Jadi kalau misalnya harus dijalankan dua-duanya nih, tadi kan usulannya berarti ada dua kan, yang bikin voluntary sama bikin paket wisata. Kalau voluntary mungkin cukup sampai ini ya apa pendetailan idenya seperti apa gitu, karena bagaimanapun kan kalaupun nanti berjalan yang harus menggerakkan adalah tim yang di sini. Gitu. Tapi kalau kita dapat masukan dari teman-teman ISS soal kira-kira kegiatan volunteer itu akan seperti apa gambarannya, kalau dilaksanakan kira-kira misalnya butuh dana berapa, kemudian kira-kira usulan dari teman-teman akan seperti apa, itu akan sangat membantu. Tuh. Nah, soal paket wisata betul juga. Saya setuju banget untuk bisa dicoba diaplikasikan sama teman-teman. Mungkin nanti untuk detail-detailnya biasanya ada apa, berapa lama, dan bagaimana. Bisa ini ya, apa bisa juga misalnya ngontak ke Kang Edi dan Kang Sarudin. Kang Edi di zona 1, Kang Sarudin di zona 3, atau kalau mau minta mereka berdua ngumpul dalam satu sesi boleh juga gitu, biar bisa diskusi baiknya akan seperti apa. Gitu sih paling. Tadi kan luaran kami kan bukan hanya website. Nah, itu kan kami akan mempromosikan hutan wakaf itu melalui media sosial ya, Bu. Jadi kalau semisal kami membuat seperti banner, poster, maaf, banner, poster, dan lain sebagainya, kira-kira apa yang bisa kami tambahkan di dalam publikasi yang seperti itu? Misal, apa yang khas dari hutan wakaf Bogor, begitu. Ya, kalau kekuatan utamanya tentu yang perlu ditonjolkan adalah bahwa ini wakaf ya. Jadi waktu itu kami bersama dengan tim Mosaik yang Umat Untuk Semesta, kita sempat brainstorming juga nih karena mereka kan juga lagi ngumpulin dana ya, dana dari lagi crowdfunding untuk pembelian lahan dan masih lumayan jauh tuh targetnya, dari target 200 juta kayaknya baru dapat 9 juta lebih gitu, dan mereka lagi ngecek apa sih kira-kira yang kurang gitu. Nah, salah satunya adalah kita perlu nentuin target pasarnya dulu gitu. Nah, jadi ada dua tipe nih target pasarnya. Pertama adalah orang-orang yang peduli sama lingkungan tapi masih awam dengan wakaf, dan orang yang tahu wakaf tapi nggak tahu kalau wakaf itu bisa untuk hutan. Tuh. Nah, menurut saya kalau teman-teman mau membantu mempromosikan itu yang saya buat banner atau apa itu, sangat bagus kalau fokus pada dua titik itu gitu. Jadi dikuatkan bahwa ini loh wakaf tuh. Gimana cara menguatkannya misalnya nih yang mau diangkat temanya adalah tentang
kan yang lagi hangat itu tentang ini ya, tentang climate change ya, tentang karbon. Misalnya nih, teman-teman ngambil dari fakta bahwa 1 hektar hutan itu bisa menyerap karbon. Tuh, nah, sekian tahun. Kalau hutannya itu adalah hutan punya orang, mungkin manfaatnya berlakunya beberapa tahun doang nih, karena bisa jadi dia nanti nggak akan jadi hutan lagi. Tapi karena ini wakaf, manfaatnya selamanya loh. Jadi selamanya kita akan mendapatkan sekian penurunan karbon dari 1 hektar hutan wakaf. Misalnya kayak gitu. Tuh. Itu untuk mengetahui, itu untuk sasarannya untuk orang-orang yang dia peduli lingkungan tapi belum tahu hutan wakaf. Atau kalau orang-orang yang tahu wakaf tapi nggak tahu bahwa wakaf juga bisa untuk hutan, bisa angkat cerita-cerita misalnya wakaf para sahabat di zaman dahulu yang tentang kebun. Tuh, bahwa wakaf itu intinya macam-macam, nggak cuma masjid, musola, sekolah atau makam gitu. Menurut saya sih itu ya perlu diangkat. Dan kalau misalnya teman-teman berkesempatan nih, misalnya ada yang main ke hutan wakaf, ketemu sama masyarakat, tuh ya sekitar, bisa juga tuh bikin kayak semacam wawancara singkat atau apa yang intinya menjelaskan bahwa keberadaan hutan wakaf ini sekalipun masih kecil gitu ya, tapi ada loh impact-nya bagi masyarakat apa gitu misalnya. Kalau menurut saya sih sangat bagus promosi-promosi seperti itu. Tuh. Kemudian dalam berkenaan dengan promosi yang dilakukan, metode yang kami salah satu cara yang kami pikirkan itu ada memakai opini dari masyarakat pengunjung yang sudah pernah ke hutan wakaf. Kemudian pengunjung itu akan mempromosikan hutan wakaf itu melalui Instagram gitu, Bu. Kemudian setelah itu kami juga menargetkan untuk menggandeng influencer yang mana dalam postingannya itu biasa dapat dikatakan sebagai influencer yang peduli lingkungan. Dari cara tersebut, apakah dari hutan wakaf sendiri itu memungkinkan untuk bekerja sama dengan influencer untuk pemasaran gitu? Oke, kalau influencer pernah dicoba oleh teman-teman di Mozaik ya. Jadi waktu itu lumayan tuh yang di endorse lah ya bahasanya. Kalau di endorse sama mereka itu, waktu itu pertama kali ada ini Bu Iim Fahima, udah gitu pernah juga Mario Cesar, terus Doripu, terus ini Koh Denis dan istrinya gitu. Cuman memang waktu itu formatnya itu adalah postingan di Twitter Bu Iim, yang lain itu di Instagram, di Instagram bentuknya real. Dan setelah dievaluasi oleh mereka gitu, yang sampai ke halaman waktu itu kan fokusnya itu ujung-ujungnya ke halaman kita bisanya hutan wakaf ya. Yang sampai itu sampai 140.000 banyak, tapi yang kemudian donasi itu baru sekitar 200-an orang. Jadi kayak conversion rate-nya ke donasi itu baru sekitar baru sekitar 0,7%, itu kecil. Nah, dari situ kita jadi berpikiran bahwa influencer, apalagi kalau misalnya sifatnya cuma reels yang sekedar lewat gitu, itu bagus kalau fungsinya adalah cuman awareness ya, jadi ngasih tahu. Tapi kalau sampai action sesuatu yang lebih spesifik seperti donasi, ternyata masih nggak cukup gitu. Jadi kalau saran saya, teman-teman bisa menentukan kalau akan kerja sama dengan influencer, apalagi berbayar ya, itu kan pasti ada dananya juga gitu. Kalau dari kami pribadi, dari yayasan pribadi, sejujurnya kita belum menganggarkan untuk kerja sama dengan influencer. Karena dari yang kita lihat di Mozaik, yang sama timnya Umat untuk Semesta itu, kayaknya kok hasilnya nggak terlalu signifikan kalau ujungnya adalah donasi. Kalau ujungnya nambah follower lumayan sih, tapi justru follower itu banyak bertambah ketika kami bikin
konten bareng sama pengelola hutan wakaf di Mojokerto yang ternyata beliau itu emang ini apa, emang biasa video Instagram tuh isinya tuh video-video tentang hutan dan beliau punya followers 70.000. Emang nggak sampai 100.000 ya, bahkan nggak sampai 3 juta, tapi followernya itu emang aktif gitu di kolom komentar beliau, tuh. Justru ketika kita bikin konten dengan beliau itu lebih banyak membawa impact gitu terhadap Instagram kita yang kelihatan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih mungkin dua-duanya bisa untuk dilakukan, tapi dari teman-teman bisa memilih kira-kira mana yang lebih tujuannya apa. Kalau tujuannya cuma sekedar awareness, mungkin kerja sama dengan influencer dengan harapan berujungnya nanti misalnya followersnya IG-nya HWB nambah gitu, atau ada yang nanya-nanya di kolom komentar, itu mungkin bisa gitu. Tapi perlu dipertimbangkan juga kira-kira effortnya seperti apa gitu kan, pasti itu dari sisi biaya. Kalau misalnya kita pakai personal story dari masyarakat atau dari pengunjung kan kita kan bisa mencari yang dari yang sudah ada. Misalnya nih yang gampang-gampang kalau pengunjung kita lihat kita lihat dari review di Google misalnya. Atau emang kalau teman-teman main ke sana terus lagi ada orang nih di sana udah gitu tanya-tanya itu juga bisa. Soalnya itu agak-agak ini ya, agak-agak tergantung lagi ada orang atau enggak, lagi ada yang berkunjung atau enggak. Karena sebenarnya kalau dibilang rame ya belum rame-rame banget ya kayak tempat wisata yang setiap hari pasti ada orang sih. Atau bisa nanya juga ke masyarakat kayak gitu. Effortnya mungkin adalah effort pergi ke lokasi gitu ya. Atau tapi nanti bisa dipertimbangkan juga sama teman-teman yang kira-kira lebih baik gimana gitu. Kalau terkait dengan tadi Ibu Jana bilang akan memberikan seperti sosialisasi atau edukasi kepada pemuda atau masyarakat sekitar, itu progresnya bagaimana ya Bu? Ya, untuk saat ini sih rencana terdekat itu adalah kita masih mau yang sifatnya ini aja ya, Pak, yang sifatnya dalam bentuk banner gitu yang kita rencanakan. Ya kita membuat banner kayak yang isinya itu adalah penjelasan bahwa ini adalah hutan wakaf, kenapa wakaf, terus keuntungannya apa gitu-gitu sedang didesain ya kira-kira yang menarik seperti apa. Kalau untuk mengadakan pertemuan dengan warga sosialisasi itu masih masuk ke to-do list tapi belum belum akan dikerjakan dalam waktu dekat ini kayak gitu. Karena saat ini kebetulan tim lagi fokus ke beberapa kegiatan seperti perawatan aset-aset. Jadi kemarin kan kita dapat wakaf pohon nih beberapa, itu sudah waktunya untuk dicek dicek perkembangannya misalnya. Kemudian juga lagi ada lagi di zona 3 kita lagi perapihan saung. Kemudian di semua zona lagi pembersihan lahan dan lain-lain kayak gitu. Berarti untuk program-program dari Basnas sama Kemenak yang kemarin yang seperti kelompok-kelompok ibu-ibu atau kelompok peternak lebah begitu setelah bencana kemarin itu belum dijalankan lagi ya Bu? Kalau kelompok sebenarnya ada kegiatannya karena yang tadi saya bilang tim itu sebenarnya ketika di lapangan dijalankan oleh kelompok ya gitu. Jadi kayak kelompok yang sama Kemenak yang di Hutan Wakaf 3 itu kemarin terakhir mereka baru menyelesaikan pemasangan mesin air baru karena emang habis rusak. Terus mereka lagi on the way renovasi saung tuh sama pembersihan lahan yang di Hutan Wakaf 4. Jadi Hutan Wakaf 3 itu intinya di zona 3 gitu lah ya, kan ada beberapa bidang tanah di situ, ada 2 bidang tanah. Kemarin itu memang sempat hampir nggak ada kegiatan karena salah satunya itu mesin airnya rusak tuh. Jadi memang kan itu lokasinya di atas bukit, jadi beli pompanya juga nggak bisa pompa yang sembarangan. Akhirnya setelah kita nyari-nyari beberapa solusi ya udah akhirnya diganti. Dan kalau nggak salah sih dalam waktu dekat juga udah ada beberapa
beberapa kegiatan yang kayaknya akan dilakukan. Jadi ada beberapa lembaga lain yang kayaknya akan datang dan bikin kegiatan di sana. Kalau yang di zona 2, memang mereka kan yang paling ini ya, paling sekarang paling agak susah keakses karena setelah longsor itu kan mereka lagi pada ini lagi pada mencar-mencar tuh ngontrak di tempat lain dan segala macamnya. Dan kalau nggak salah sih mereka baru mulai dapat rumah kayak semacam mungkin ganti rugi kali ya dari pemerintah gitu. Kalau nggak bulan ini, bulan depan serah terima kuncinya. Nah, yang di zona 1 itu sebenarnya sehari-hari pun berjalan kegiatannya, tapi lebih ke yang ibu-ibunya misalnya di warung dan bapak-bapaknya tadi ya yang monitoring tanaman, pembersihan lahan, terus bantu nyiapin kalau ada tamu. Tuh. Sementara itu usaha ikan lagi belum lanjut lagi karena kemarin pas emang udah dipanen ikannya. Untuk pengunjungnya sendiri itu kisaran berapa dan biasanya dalam umur berapa atau family gitu ya, keluarga gitu pengunjung? Iya, biasanya sih banyaknya ini ya, kalau yang menyengaja datang itu mungkin belum banyak-banyak banget, tapi ya kemarin aja waktu kita ke sana, ada satu keluarga yang katanya Teh Rena yang jaga warung tuh, anggota kelompok kami juga. Beliau bilang, "Iya Bu, ini salah satu yang rutin," katanya, "tiap minggu biasanya datang, tadinya suami istri doang nih, sekarang sekeluarga," gitu. Jadi kalau saya lihat sih kayaknya banyak banyak ini ya, banyak yang keluarga, jadi misalnya datang sekedar untuk duduk-duduk, udah gitu makan, ya pesan makanan di warung, kayak gitu. Yang stop by juga banyak, yang stop by itu misalnya yang sering itu ini dari komunitas goes, kayak gitu. Sementara itu kalau kunjungan yang terjadwal sampai ngontak ke kami, ke tim lapang, itu biasanya dari misalnya dari sekolah-sekolah, tuh. Atau pernah juga kelompok ini, apa sih, saya nggak tahu apaan, mungkin kelompok ibu-ibu kali ya, kayak kelompok pengajian gitu, bikin pelatihan, itu juga pernah, kayak gitu. Atau dari kampus-kampus. Kalau data ini yang lebih paham yang ini sih tim yang di lapangan ya, sama Kang Edi dan Kang Sahrudin. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Kemudian sebentar. Yang pengunjungnya itu kan tadi dalam bentuk berkelompok gitu, maksudnya berkeluarga gitu ya Bu? Atau yang seperti komunitas goes atau ibu-ibu yang berkegiatan di situ. Nah, kalau semisal dalam website kami dan kegiatan volunteering itu kami mengubah target ke partisipannya itu dalam jangka umur 15 sampai 30, apakah tidak apa-apa gitu? Apa nggak apa-apa gitu buat hutan wakaf? Kayaknya justru menurut saya kalau cuman sampai 30 terlalu ini ya, terlalu rentangnya malah kurang jauh gitu. Kalau menurut saya biasanya kalau dilihat dari Instagramnya Hutan Wakaf ya, nih misalnya kita ngelihat, bentar saya sambil buka dulu nih. Kita ngelihat insight-nya, kan dari kalau Instagram bisnis kan bisa kelihatan ya, insight dari akunnya. Mungkin teman-teman bisa ini juga, bisa menyesuaikan dari sini juga. Bentar ya. Tunggu. Kalau dilihat dari sini, mana sih ya, bentar saya ini nih.
Saya suka lupa di mana ininya apa. Di mana nemunya. Kan bisa dilihat tuh kelompok usia yang paling banyak. Mana ya? Kalau nggak salah sih kelompok usia yang paling banyak kelompok usia yang paling banyak gitu ya, di-reach gitu oleh hutan wakaf itu yang kelompok yang nggak ada 15 juga sih, justru misalnya kayaknya antara ya tengah-tengah tapi atasnya tuh nggak 30 gitu loh, masih sampai mungkin 40-an, 45 kayak gitu. Berarti mungkin Gimana ya lihatnya? 20 sampai 50 tahun begitu. Bisa juga. Karena biasanya kalau pengalaman kami sih yang lebih banyak, tapi kayaknya mungkin dari 17 juga bisa ya, karena biasanya yang lebih banyak penasaran itu adalah mahasiswa dan pos mahasiswa gitu. Mahasiswa kan itu mulai dari umur 17-18 gitu kan ya, Iya. sampai teman-teman yang udah kerja. Karena kebetulan ya kalau dari lihat dari kaminya kan, awalnya kan ikan banyaknya besar dari lingkungan sekitar gitu, lingkungan sekitar yang umur-umur saya dan suami ya segitu gitu. Wah, tiba-tiba lupa di mana bisa lihat ini ya. Pokoknya kurang lebih segituan lah gitu ya. Berarti targetnya misal dari umur produktif begitu ya. Umur produktif tuh 15 sampai 64 tahun. Iya, boleh, bisa. Dari hutan wakaf sendiri itu selain promosi yang tadi volunteer, influencer yang sudah berkontak, kemudian pemasaran publikasi yang ada di Instagram, Twitter, di website kita bisa begitu. Kira-kira menurut hutan wakaf sendiri kurangnya di bagian mana ya, Bu? Apa ya? Kalau saya sih ngelihatnya dari segi ininya ya, dari segi kontennya ya, kita masih ngulik dan belum bisa dapat konten sesuatu yang kemudian boom menarik minat banyak orang gitu. Jadi kayak postingan ada jalan terus, kemudian kemarin juga sempat podcast sama Republika dan lain-lain, tapi kayaknya tuh hasilnya belum terlalu ini gitu. Apakah dari kualitas kontennya perlu ditingkatkan seperti itu. Kalau dari saya pribadi sih ngelihatnya sepertinya kayak gitu. Oh, jadi dari kontennya yang kurang menarik target gitu ya? Nah, kami juga tapi masih mencari-cari kira-kira seperti apa sih yang kemudian bisa viral gitu. Atau mungkin kadang-kadang viral itu kan dari ini ya, dari mulut ke mulut dalam tanda kutip, ibaratnya kayak paid promote gitu kan. Kalau misalnya teman-teman di kampus masing-masing mungkin pernah ya tahu suka ada upaya buat paid promote, ada kepanitiaan nih misalnya. Tuh udah gitu untuk ngeboost satu postingan dari panitia misalnya ngumpulin akun IG-nya anak-anak, udah gitu nanti ada satu konten yuk kita share bareng-bareng. Nah, bisa jadi apakah misalnya perlu kayak gitu juga. Tuh, tapi kan sejauh ini kita kan sejauh ini mainnya masih organik ya gitu. Kalau akun HWB sendiri kita nggak pakai ads. Tapi memang jadinya kayaknya yang ngeliat ya follower aja dan jadi nggak terlalu besar gitu. Dari konten-konten itu kayak ada aturan khusus yang bisa boleh dan tidak boleh dilakukan nggak, Bu?
Sebenarnya sih selama sesuai dengan value-nya hutan wakaf ya, dengan value wakaf, value konservasi, kemudian sumbernya dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Misalnya ngambil sumber dari, lebih bagus kalau misalnya ilmiah gitu ya. Untuk kalaupun misalnya dari berita, itu beritanya berita yang benar. Tuh kalau misalnya konten sejarah itu sumbernya benar gitu. Ya itu oke nggak apa-apa gitu. Kita sih bebas jauh ini. Ya yang normal-normal aja lah gitu. Saya jangan yang terlalu aneh-aneh atau misalnya bikin konten yang yang ngarang-ngarang gitu. Dan kita pengennya sih ya tentu kontennya yang ini ya, yang relevan dengan permasalahan saat ini. Gitu. Kalau kan setahu kami dari hutan wakaf sendiri itu terisi dari orang-orang yang dari khususnya IPB ya Bu, dari sarjana Iya, IPB. tim tanknya banyaknya dari IPB, betul. Nah, dari tim itu apakah sudah mencoba mempromosikan hutan wakaf di kalangan mahasiswa? Pernah, terutama yang paling ini di lingkup ini ya, biasanya yang saya cukup banyak tahu itu adalah di lingkup FEM, karena kebetulan kan suami ya sebagai founder itu dosen ya di FEM dan di Fahutan, karena memang isunya cukup relate dengan teman-teman Fahutan ya, karena kan tentang hutan. Tapi kalau kemudian benar-benar masuk ke acara dan kemudian minta waktu buat iklan promosi, sebenarnya kami belum melakukannya lagi sih gitu. Salah satunya karena memang keterbatasan tim juga. Gitu. Berarti belum pernah ikut event seperti bazar begitu ya, Bu? Kalau bazar, kalau dari hutan wakaf sendiri belum. Karena memang kan pasti butuh ini ya, butuh orang untuk jagain yang bisa ngejelasin dan lain-lain gitu. Dan itu sejauh ini kita belum ke sana karena belum ini aja belum nemu momen yang pas yang dimana kitanya bisa atau pas ada volunteer yang bisa. Tapi kalau dari tim Mozaik kemarin kan sebenarnya mereka bawa branding sendiri namanya Wakaf Hutan, tapi itu kerjasama dengan Hutan Wakaf. Gitu. Kemarin terakhir itu mereka sempat ikut jadi sponsor dan buka booth untuk promosi Wakaf Hutan di RSI-nya ITB. Dan lumayan sih katanya lumayan rame, banyak yang nanya-nanya. Lumayan banyak donasi juga, tapi karena emang kan tujuannya ke Kita Bisa ya. Di Kita Bisa tuh kadang-kadang biasanya banyaknya kalau orang coba-coba donasinya kecil-kecil gitu. Jadi hasilnya nggak yang kemudian signifikan banget. Tapi alhamdulillah tuh. Kayak gitu. Berarti kalau untuk bazar-bazar yang diadain sama pemerintah juga belum ya, Bu? Misal dalam rangka ulang tahun Kota Bogor begitu kan kadang ada perayaan yang diisi sama bazar. Apakah memungkinkan untuk buka booth di situ? Sebenarnya mungkin kan sih ya kalau misalnya tahu, cuma sejauh ini kita belum menyentuh ke situ sih gitu karena kebetulan jadi kita di tim kami itu sedang ada volunteer tapi mahasiswa dan yang satu lagi baru lulus tuh. Karena kita juga lagi banyak fokusnya ke riset dan ke kondisi di lapangan, jadi emang untuk promosi yang hal-hal yang seperti itu memang belum ada yang megang gitu. Itu jadi masukan juga boleh gitu dicoba ya kalau ada apa-apa. Tadi Bu Jana bilang tentang adanya volunteer tadi. Volunteer tersebut itu berjangka waktu atau gimana, Bu? Ya, kalau kemarin-kemarin jadi kita udah beberapa batch ya, ada volunteer dari mahasiswa IPB, pernah juga ada yang non IPB. Biasanya berjangka waktu sih. Misalnya biasanya tuh kita suka buka pas saya lupa deh, pokoknya biasanya berapa bulan atau tergantung programnya. Jadi kalau yang sekarang ini
2 orang yang lagi bareng sama kita ini, kalau yang satu memang waktu itu kita open volunteer, yang beliau ini ya intinya berbayar ya, ada insentifnya, alhamdulillah sedang ada anggarannya juga gitu dari yayasan, itu surat kontraknya adalah untuk 1 tahun. Kalau yang satu lagi belum pakai surat kontrak tapi, kita jadinya membayar setiap kali ada kegiatan yang diikuti oleh beliau atau ada terkait dengan yang beliau kerjakan. Misalnya bantu ngurus legalitas pergi nanti ada uang jalannya kayak gitu-gitu. Kalau sebelum-sebelumnya itu sesuai dengan program kayak kemarin itu ada, saya lupa skemanya apa ya, di FEM IPB itu. Bukan MBKM, oh namanya Capstone. Nah, jadi Capstone itu mahasiswa mereka berkelompok, mereka menentukan mereka mau volunteering di mana, kemudian nanti mereka melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arahan. Waktu itu mahasiswa Capstone kami ada 4 orang, mereka mendampingi ketika ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kemudian mereka juga bantu untuk publikasi misalnya dalam hal bikin rilis laporan keuangan, kemudian juga merapikan data-data yang kayak gitu-gitu. Jadi beda-beda sih tergantung programnya. Informasi mengenai kegiatan volunteering yang seperti itu biasanya dipublikasi gimana, Bu? Biasanya sih kalau lagi buka, kadang-kadang kita publish di IG ya, kalau emang lagi mau rame-rame. Tapi kalau sesuai program biasanya ya tergantung programnya. Kayak yang masuk Capstone ini kan saya lupa itu skema dari fakultas apa dari Departemen Ekonomi Syariah. Jadinya sudah ada masuknya, mereka menghubungi gitu, ya kami akan proyek Capstone di Hutan Wakaf Bogor kayak gitu. Atau yang terbaru juga terakhir kita kemarin semacam kegiatan volunteering juga kan ya untuk pengumpulan dana pas bulan Ramadan. Nah kalau yang kayak gitu karena open untuk umum, jadi kita biasanya publish di IG dan kemudian juga semacam kita udah punya broadcast list atau nyebar doang kemudian semua yang kita tahu kayak gitu. Kalau untuk penambahan website sendiri, kalau kita hanya membuat prototipe-nya begitu, bagaimana, Bu? Apakah memungkinkan? Memungkinkan aja karena mungkin nanti dilihat dalam bentuk seperti apa ya, karena gini, untuk website yang sekarang itu kan dia base-nya sebenarnya kayak WordPress. Jadi kalau mau nambahin menu-menu apa-apa itu, kayak nambah postingan baru di WordPress, kayak gitu-gitu. Saya sendiri belum terlalu banyak kulik-kulik websitenya, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti ada prototipenya, boleh juga nanti dengan dijelaskan, kalau bisa sampai ke gimana cara memasukkan ini ke website agar bisa berjalan, itu akan lebih baik, kayak gitu ya. Jadi biar bisa sama-sama belajar nanti. Baik, Bu. Permisi, izin masuk. Suara saya terdengar nggak? Terdengar tapi agak kecil. Agak kecil ya. Jadi gini Bu, saya meng-highlight yang tadi masalah konten. Yang saya pelajari di sosial media, masalah konten itu untuk menggait para viewer itu kita harus tahu trending apa yang terjadi sekarang gitu. Jadi kalau mau mempromosikan sesuatu itu kita harus tahu trending yang sekarang itu apa dan nanti diaplikasikan ke promosi kita.
gitu, untuk menggait para viewer. Dalam artian kita butuh target kita itu agar tiap orang itu bisa melihat postingan dari kita gitu. Target sementara seperti itu. Walaupun nggak sampai ke donasi itu ya ranahnya lebih jauh lagi. Yang penting orang itu bisa tahu, oh ternyata ada hutan wakaf, ada hutan yang seperti ini di wilayah Bogor. Tujuan kita seperti itu. Jadi kita harus mengkombinasikan antara tren yang sekarang dengan promosi kita. Dan seperti itu, apakah itu memungkinkan untuk dilakukan di hutan wakaf Bogor? Ya, kalau ditanya memungkinkan atau enggak ya jawabannya memungkinkan dan sebenarnya itu memang harus dilakukan ya seperti itu. Nah tadi yang saya bilang beberapa waktu yang lalu kan kami brainstorming bersama dengan tim Mozaik juga salah satunya untuk melihat itu. Jadi sebenarnya kita tuh ini arahnya kemana sih ya gini tuh apa? Berarti konten kita ke depan akan lebih banyak mengarah ke mana kayak gitu. Memang semuanya sedang dalam proses untuk dilakukan. Jadi kalau dari teman-teman nih misalnya nanti salah satu outputnya ISS selain bikin paket wisata adalah bikin usulan konten seperti apa misalnya ya kayak gitu yang menurut teman-teman bisa bisa membawa impact tuh itu akan sangat bagus juga. Itu mungkin sementara itu dari kami. Terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Kami akan melanjutkan proses ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan prototipe website dengan aplikasinya. Nanti proyek akhirnya akan kami presentasikan ke Bu Jana dulu untuk saran dan masukannya agar lebih baiknya seperti apa. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, makasih banyak juga ya ini untuk teman-teman. Mudah-mudahan lancar prosesnya. Nanti kalau ada yang perlu diskusikan, mangga ditanya-tanya aja. Kalau misalnya menghubungi tim di lapang agak-agak susah, mungkin nanti kalau misalnya ini terkait ini ya, tadi kan paket wisata itu sangat erat kaitannya dengan update apa-apa di lapangan. Kalau teman-teman butuh informasi apa-apa untuk lebih jelasnya, boleh ditanyakan saja ke saya, misalnya via chat ya, biar lebih jelas gitu. Butuh apa saja, nanti akan coba saya komunikasikan dengan tim lapang, biar dapat kabar info yang paling update-nya dari lapangan seperti apa. Kayak gitu mungkin ya. Terima kasih Ibu.